Ada beberapa, ya ini karena kita udah bicara soal startup ya. Saya mungkin pandangannya bisa berbeda dengan yang orang lain ya. Jadi ya mungkin nanti kalau expert lain ditanya pasti berbeda. Kalau saya karena balik lagi, saya ini sangat mengindonesia. Jadi eh, startup di Indonesia itu atmosfer lingkungannya, ibaratnya kalau saya bilang itu ekosistem tumbuhnya itu bagus banget. Jadi kita itu boleh dibilang dari survei-survei yang ada itu termasuk selalu top 3 tempat di mana tumbuhnya startup itu subur gitu ya. Nah, artinya ya ekosistem itu artinya segala komponen di dalamnya itu memang menunjang untuk lahirnya banyak startup. Itu satu ya. Eh, jadi kalau kita lihat di kawasan Asia Tenggara sendiri ya yang terbanyak startup-startup besarnya ya mungkin Indonesia gitu. Ini juga satu apa namanya hal yang menarik lah kalau saya bilang di tengah-tengah apa perkembangan dunia yang cepat, kita ini untuk urusan startup ini nggak tertinggal banget, kita cukup lumayan eksis gitu. Nah, hal kedua nanti kita akan lihat bahwa orang selalu ngacunya startup itu udah pasti negara-negara maju seperti US dan sebagainya, sehingga kegilaan untuk menjadi unicorn itu kan menjadi sesuatu yang kayaknya lu kalau udah mulai bikin startup itu mimpinya selalu jadi unicorn kan gitu ya. Menurut saya ini kayaknya kadang-kadang suka kebablasan karena akhirnya ya balik lagi nanti maksain untuk tumbuh, sacrificing segala hal gitu hanya untuk ngejar title yang namanya unicorn. Ya menurut saya itu kan cuma sekedar nama gitu ya. Bagaimanapun the beauty of startup itu adalah karena kita bisa memulai sesuatu dari kecil. Kalau masih ingat, saya masih ingat zaman dulu. Orang tua saya tuh nyuruh saya kerja di perusahaan. Ya karena kita bukan orang yang punya duit untuk bisa bikin usaha gitu kan. Jadi ya namanya juga dari keluarga pas-pasan begitu. Ya sudah, kerja itu adalah sesuatu yang noble buat kita itu yang kamu kalau bisa kerja di perusahaan itu apalagi bisa jadi pangkatnya tinggi itu adalah sesuatu yang mulia banget gitu ya. Pada zaman itu di mana memang tidak ada yang namanya perusahaan-perusahaan zaman saya itu yang bisa muncul kayak Nadim bikin Gojek, si William bikin Tokopedia, nggak pernah kepikir ada anak-anak kayak gitu itu bisa muncul dengan ide dan kemudian bisa direalisasikan menjadi perusahaan besar. Saya nggak pernah lihat pada zaman itu dan wajar aja kan kalau orang tua kita, bahkan ada sebagian orang tua kita kan minta kita jadi ASN ya, PNS ya kalau zaman dulu ya. Karena dianggapnya wah kamu bisa pensiun lah kalau jadi ASN gitu ya. Enak ya lihat bapak ibumu ini loh bisa tengok-tengok neng oma terus untuk itu toh. Kan kayak gimana gitu ya. Enak gitu ya terima uang pensiun. Tapi Anda lihat sekarang anak-anak sekarang cita-citanya udah berbeda dan menurut saya ini zaman yang cukup bisa apa ya, cukup menarik untuk generasi-generasi milenial dan Gen Z lah ya. Nah, balik ke ekosistem startup di Indonesia untuk apa namanya masuk ke next question-nya itu adalah gini loh. Aku bilang Indonesia itu kan a very huge country dengan segala apa ya diversity-nya yang luar biasa. Saya bilang kalau orang-orang Indonesia nggak bisa menggunakan diversity-nya Indonesia ini menjadi ide-ide startup, alangkah apa ya sayangnya. Saya bahkan menggambarkan kayak tikus mati di lumbung padi itu loh. Kita ini kan ujung ke ujung kekayaan alam kita itu ada semua gitu ya. Manusia-manusia Indonesia itu jumlahnya juga nggak sedikit, 270 lebih. Terus ditanya soal kreativitas, orang aja bingung-bingung kok dengan kreativitasnya orang Indonesia. Terus terang mereka sangat kagum dengan kreativitasnya orang Indonesia gitu ya. Ya bukan cuma dilihat dari peninggalan masa lalunya yang punya banyak candi yang gede-gede seperti itu. Tapi kita ini memang betul-betul dianggap orang-orang yang kreatif gitu ya. Batik kita termasuk kreatif. Banyak hal-hal kreatif yang kalau di Indonesia itu bisa keluar ya. Dan salah satu syarat untuk melahirkan banyak orang-orang yang jenius, yang kreatif, itu kan sebenarnya yang dicontohkan seperti Leonardo da Vinci dan Michelangelo itu adalah
tempatnya harus diversity. Karena di dalam diversity itulah orang bisa otaknya berkembang. Karena dia menikmati bahasa yang berbeda, menikmati lifestyle yang berbeda, budaya yang berbeda, makanan yang berbeda, segala hal, agama yang berbeda dan sebagainya, membuat orang itu jadi hidup di tengah-tengah keanekaragaman yang menarik diri dia juga untuk mau memahami keanekaragaman itu. Itu mengisi benak kepalanya, sehingga di situ sebenarnya kan sumber ide itu kan di situ. Yang dicontohkan sekarang itu dengan Silicon Valley, karena di situ tuh banyak orang-orang yang datang dari beragam negara di seluruh dunia. Ada orang India, ada orang Ukraina, ada orang segala macam, sampai ya itu yang saya bilang, Ukraina itu ya penciptanya startupmu itu kan anak-anak dari sana juga gitu kan. So kenapa kok bisa begitu? Karena diversity tadi itu. Nah jadi saya bilang begitu banyak fenomena di kita yang kalau kata Yuval Noah Harari itu the suffering atau penderitaan itu akan semakin banyak. Suffering of poverty karena kemiskinan, suffering of lack of education karena pendidikan dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Itu urutannya panjang banget. Nah, kenapa kok kita harus nyari ide-ide startup dari Amerika dibawa ke sini, lulusan Amerika baru bawa ke sini startupnya ini gitu ya. Menurutku di Indonesia itu kita bisa ketemu 1001 ide begitu kita nyampe ke lapangan gitu ya. Lah kita ini kurang hebat apa sih? Dari dulu orang ngejajah Indonesia itu kan gara-gara apa sih? Datang Portugis ke Barus nyari kamper. Barus itu betul-betul nama daerahnya sampai hari ini pun namanya masih Barus itu. Di daerah Mandeling sana di Sumatera Sumatera Utara bagian selatan sana lah ya. Termasuk kita kalau Anda tahu merica terbaik di dunia itu masih dari Bangka yang namanya Muntok Paper, White Paper dan sebagainya. So sekarang ada di mana sih? Dominasi kita yang tadinya katanya luar biasa itu terus kemana kan itu ya? Saya bilang kalau kita cuman datang dan mau menyelesaikan urusan-urusan itu aja 1001, kita punya kemampuan, kita punya peluang untuk membuat startup yang keren-keren. Yang membuat dunia terbelalak itu banyak. Nggak usah milih ide dari luar negeri datang ke sini. Tapi nggak usah juga diojok-ojok, jadi unicorn. Nggak harus juga jadi unicorn. Walaupun ya kalau jadi unicorn ya bagus gitu ya. Tapi nggak harus juga jadi unicorn. So saya mengatakan gini loh ya, peluang di Indonesia, mau apapun yang terjadi dengan startup sekarang yang katanya lagi paceklik dan sebagainya itu, you still have so many chances. Ya di Aruna aja kita ketemu begitu banyak peluang di mana-mana yang kita nggak duga sama sekali karena saking luasnya negara ini gitu ya. Bahkan sampai di tempat yang kita operate atau punya mini plan di tempat yang nggak ada internetnya aja belum ada. Sambungan telepon HP ini loh, GPRS-nya aja nggak ada gitu. Itu aja kita masih bisa beroperasi. Jadi a lot of opportunity. Asal kita mau bukan cari enak ya, tapi menyelesaikan persoalan loh ini, to end suffering, to fill the gap of yang poverty dengan ini. Itu kita harus mau main di situ. Kalau maunya enak-enakan ya boleh juga sih, tapi ya not my bukan domain saya lah. Kalau saya maunya adalah kalian anak muda punya semangat seperti itu, be the best, help others. Ya, karena the future world is a world of compassion, no matter what religion you are. Sebenarnya harusnya sih namanya lebih spirituality. Spirituality is beyond religion. Jadi nggak peduli mau norong orang itu nggak perlu ditanya itu agamamu apa, bangsamu apa, sukumu apa, itu nggak harus. Jadi kalau itu yang kita jadikan panutan kita akan mengubah banyak wajah orang-orang Indonesia yang masih terkungkung dengan silo-silo tadi itu loh, disekat-sekat karena suku, karena ini, karena itu segala macam. You cannot expect that old generation untuk mengganti cara berpikir mereka. But you can expect the young generation to do that. Saya nggak expect tuh untuk ngubah orang-orang yang masih seneng kayak gitu toh. Tapi kalau anak-anak mudanya masih kayak gitu kan tobat toh. Kita melahirkan generasi yang akan datangnya lebih parah lagi daripada yang sudah ditinggalkan. Kira-kira begitu.
aja sih kita ngomongin yang kayak orang-orang lain ngomongin soal kripto, soal blockchain, soal apa segala macam ya. Tapi itu sudah ada lah. Itu tinggal Anda download dari berbagai pembicara-pembicara yang ngomongin what is the next thing about IoT segala macam. Yes, itu tetap akan ada dan itu akan terjadi. IoT will be the next thing. Yang lebih real kalau menurut saya itu IoT, robotisasi segala macam itu pasti. Blockchain barangkali to certain extent akan mengubah beberapa industri yang lain ya, insurance dan sebagainya itu akan cepat disrupt oleh blockchain. Crypto I don't know karena ini juga masih kan kemarin juga kena Terra Luna kan juga anjlok gitu ya. Apa namanya big data, machine learning dan sebagainya pasti akan terus ini. Sebenarnya nggak cuma itu, kan kita selalu kalau lihat startup kan selalu urusannya sama digitalisasi ya. Tapi menurut saya di luar itu kayak neuroscience lah, terus apa namanya genom lah dan seterusnya gitu ya. Itu menurut saya banyak hal di luar digitalisasi yang juga akan bioteknologi, nanoteknologi dan sebagainya. Menurut saya itu juga akan tumbuh dengan cepat sih. Itu yang saya bilang ya. Pertanyaan pertamanya adalah apakah dunia pendidikan juga udah bisa close this gap gitu ya, karena apa yang kita pelajari barangkali fakultas-fakultas yang ada itu masih pakai buku-buku yang lama, termasuk kita bicara perikanan aja. Kita udah belum sih fakultas perikanan di seluruh Indonesia itu udah bicara soal IoT buat kapal dan sebagainya. Saya rasa ada tapi masih minim-minim banget gitu ya, masih pakai urusan-urusan yang lama. So a lot of things yang harus dipikirin untuk ini. Jadi kalau cuman bicara soal wave-wave yang akan datang selalu ada, pasti ada aja yang ini. Cuman sayang daripada ngajak teman-teman itu untuk apa ya terpaku untuk ngikutin saya harus bikin another blockchain company, another IoT company, another ini. Kenapa kok nggak mulai dari yang aku ngomong tadi? So kalau India namanya frugal innovation. Frugal itu artinya inovasi-inovasi disrupsi-disrupsi yang dilakukan di desa-desa, di rural. Namanya frugal gitu ya. Nah, kamu menyelesaikan persoalan-persoalan di sana. Itu akan mengubahnya besar. Kenapa? Kamu nggak perlu mencerdaskan orang yang sudah di kota. Tapi kalau di desa-desa kita mampu meningkatkan taraf hidup mereka, mampu mengubah kemampuan berpikir mereka itu naik berkali-kali lipat, kamu bisa bayangkan Indonesia ini bakal jadi apa ke depannya gitu ya. So, saya nantang anak-anak muda terus terang aja. Semua anak-anak muda, nggak usah lah kalian pikir itu ya hidup-hidup enak. Yang enak seperti aku mau kerja di startup yang namanya Gojek dan sebagainya, well, oke-oke aja sih. Tapi kenapa nggak nantang diri lu itu untuk do something di daerahmu? Change something, ya tadi dengan startup approach. Nggak usah mikirin, aduh masa cuma bikin begini, nggak bisa jadi unicorn dong. Go to hell with the unicorn lah. As long as kamu bisa do something big gitu ya, bisa mengubah sesuatu di sana, wow, saya akan acungkan jempol. Gimana Anda bisa mengubah pendidikan di sana, Anda bisa mengubah kehidupan di sana, misalnya pengairan lah, apalah, atau bibit lah. Bayangkan ya, jambu aja harus namanya jambu Bangkok gitu ya, duren aja harus namanya duren montong, itu kan tobat-tobat gitu ya. Kita bayangkan Indonesia yang kaya kayak gini aja kok kita harus mengadopsi ya model begitu-begitu. Kenapa ya? Karena anak-anak mudanya itu ditariknya urusannya berbeda. Kilaunya, melihat yang kilaunya itu salah didikan gitu. Maunya itu selalu ngelihat mainstream, lupa bahwa sebenarnya persoalan utama itu ada di depan mata dia. Nggak perlu selalu harus pakai approach yang very difficult approach gitu ya. Tapi simple aja asal kalian mau mendisrupt itu akan it will be something. Misalnya lah tadi yang saya kasih contoh aja misalnya Muntok White Paper itu bisa dikembalikan nggak jadi juaranya Indonesia? Kenapa kok sekarang Vietnam yang jadi juaranya? That is close to your eyes. Lu nyarinya jauh-jauh amat. Saya sih terus terang belakangan begitu banyak bilang paceklik lah tsunami di startup itu, buat saya itu is a good things. Kalau orang bilang itu is a bad things, buat saya sih is a good things. Paling enggak jadi kita itu kalau orang
melihat universe ya. Kalau saya belajarnya kan makrokosmos dan mikrokosmos, makrokosmik dan mikrokosmik. Ya harus sering-sering belajar dari buku-bukunya Bridge of Copra, Dancing Uli Master, atau si Hawking dan sebagainya lah, How the Universe Works. Selalu ini akan menjadi di titik equilibrium sih. Apapun itu kan selalu kalau fisika itu ya hukum aksi reaksinya itulah. Tapi apapun itu selalu kayak, hidup ini kayak pendulum aja sih. When you swing right terlalu jauh gitu, pasti dia akan dilepas tuh, pasti dia akan mentalnya juga semakin jauh yang di kirinya gitu kan. Jadi itu selalu begitu. Dan lama-lama dia akan menuju ke titik yang lebih tengah itu tadi kan. Nggak akan berhenti, tapi paling tidak swingnya sudah mulai lebih pelan. Di dunia startup maupun dunia konvensional, bisnis perusahaan-perusahaan korporasi sekalipun, itu sama kok. Saya bilang kenapa kok begitu? Saya jadi juri yang tadi saya bilang kok semuanya ngomonginnya digitalisasi, bagaimana mereka move menjadi digital terutama di pandemi dan sebagainya. Saya happy karena saya bilang semua itu udah menuju ke arah sana. While at the same time startup juga kan harus berpikir, mana bisa sih selalu untuk growth itu selalu burn, bleeding gede-gedean terus menerus gitu ya, terus diinvest lagi, bleeding lagi kayak gitu kan, itu oke lah di zaman yang kemarin mungkin masih valid gitu. Ke depan semua orang akan mulai yang di sini harus mulai ke tengah, yang tadinya di kiri harus mulai ke tengah juga kan, yang korporasi juga mulai ke tengah, yang ini juga harus mulai ke tengah ya, karena memang begitulah jalannya pendulum itu. Kalau menurut saya the law of universe-nya tadi itu selalu harus seimbang gitu. Suka tidak suka, tsunami literally ya, jadi artinya tsunami yang terjadi di laut itu juga penyimbangan alam kan begitu kan, karena pasti ada patahan di bawah bumi yang karena disedot minyaknya dan sebagainya, terus kemudian menimbulkan gaya yang besar ya, air masuk jadi mentalnya gede, jadi tsunami kan, memang that kind of work kan. Jadi sebenarnya penyeimbangannya itu terjadi sekarang. So, apakah startup yang akan datang akan mulai belajar dari kondisi sekarang? Udah pasti dong. Artinya bukan cuma startupnya, venture capitalnya, private equity-nya, semua investornya juga pasti akan belajar kan. Bagaimana, sekarang itu harus mulai ukurannya begini. Nggak boleh lagi cuma sekarang. But the beauty of startup is kita itu memberikan ruang kepada banyak orang untuk berani punya kreasi, punya ide, even it is a small idea. Berani mengerjakan itu. Dan kalau dikerjakan dengan baik, banyak orang juga yang memuji kerjaan kita, dan Anda bisa dapat investor-investor yang punya punya passion yang sama dengan Anda di awal-awal sebelum kita masuk ke investor gede-gedenya. Itu yang mungkin di zaman dulu tidak pernah terjadi. Nah, menurut saya ini nggak boleh dibiarkan. Ini harus tetap disemai di tempat kita. Jadi anak-anak muda jangan selalu berpikir kayak orang zaman dulu, Anda harus punya duit miliaran atau apa untuk memulai sesuatu. Start small. Apapun itu. Asal kamu yakin this will help human beings, this will help the environment, this will help the planet. Apapun itu, do it. Nah, dari sana nggak apa-apa kalau ternyata gagal. Karena lebih baik kalian masih muda gagal 10 kali daripada nanti Anda sudah nggak punya kesempatan untuk gagal. Karena itu setiap kegagalan itu akan nambah otot Anda menjadi lebih besar dan lebih kuat lagi. Jadi anak muda jangan cepat menyerah. Kira-kira begitu.